Silakan. Nico Leon. Iya, baik. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan mempresentasikan kelompok Arab, ya kan? Jadi, yuk kita mulai. Next. Nah, Uni Emirat Arab atau negara Arab itu merupakan negara penghasil minyak terbesar di dunia. Gitu kan. Lalu Arab sendiri ini dibagi menjadi 7 emirat atau yang kita sebut wilayah biasanya, yaitu ada Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan Al Kaiwain. Maafkan kalau aku salah ngomong ya. Nah, negara Arab sendiri ini terletak di barat daya Asia yang dikelilingi oleh Teluk Oman dan Teluk Persia di antara Oman dan Arab Saudi. Lalu sistem pemerintahan yang dianut sama Arab ini adalah monarki semi-konstitusional dan kenegaraannya sendiri dipimpin oleh presiden yang awalnya adalah Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan yang kemudian wafat pada tahun 2004 di 2 November, kemudian langsung digantikan pada anaknya di tanggal itu juga, yaitu Khalifah bin Zayed Al Nahyan. Nah, jabatan presiden dan wakil presiden ini dilantik oleh majelis tertinggi setiap 5 tahun sekali. Jadi, kurang lebih sama lah ya, kayak di Indonesia, jabatan presidennya 5 tahun sekali. Wamanda, maaf, saya izin baru hadir, Bu. Oke. United Emirates Arab ini merupakan negara yang menduduki peringkat 93 di jumlah penduduk dunia, dengan memiliki penduduk sebanyak 9,4 juta jiwa. Kebanyakan masyarakat dari United Emirates Arab ini datang dari keturunan Persia. Tingkat pertumbuhan penduduknya itu lebih rendah dibandingkan negara-negara yang lain. Bisa dilihat itu tabel apa? United Emirates Arab itu ada di peringkat 93 ya, jauh dari Indonesia. Indonesia nomor 4. Agama Islam merupakan agama yang terbesar dan menjadi agama resmi negara United Emirates Arab. Pemerintahnya memberikan wewenang kepada polisi untuk tetap menjaga toleransi dalam beragama dan jarang terlibat dalam aktivitas keagamaan non-muslim. Jadi pemerintahnya menetapkan kayak ya sudah nggak apa-apa ada agama lain, nggak apa-apa, tetap yang penting rukun, nggak mengganggu agama satu sama lain. Bapak Nicholas Haryadi. Jadi budaya negara Arab yang pertama adalah basa-basi atau disebut budaya mujamalah. Jadi orang Arab tidak bisa bicara secara langsung buat ngungkapin apa yang dimaksud. Jadi misal orang Arab berbicara, dia akan terlebih dahulu banyak basa-basi. Misalnya bertanya kabar kepada teman. Tak cukup sekali dengan satu ungkapan tapi berulang kali. Jadi misalnya orang Arab Saudi itu mengucapkan kata la atau tidak sebagai jawaban tidak untuk tawaran menambah makan atau minum. Jadi misalnya sang tuan rumah yakin bahwa tamunya memang betul-betul sudah kenyang, maka sang tamu harus mengulangi la atau berulang kali dengan kata walahi. Yang kedua adalah bersuara keras ketika berbicara. Orang Arab terbiasa dengan suara keras untuk mengekspresikan kekuatan dan ketulusan, apalagi kepada orang yang mereka sukai. Next. Yang ketiga adalah antara budaya Arab dan Islam. Jadi di Arab Saudi dikenal dengan negeri Islam karena banyaknya masyarakat yang beragama Muslim. Jadi pada umumnya masyarakat Arab itu beragama Islam. Tapi sebenarnya tidak 100% bahwa masyarakat negara Arab adalah Muslim. Mereka juga ada bagian dari budaya Arab, termasuk warisan
jahiliyah dengan segala pernak-perniknya, termasuk cara dan etika mereka dalam berkomunikasi, tidak selalu santun seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat adalah perempuan tidak boleh bergandengan tangan dengan teman laki-laki. Jadi, di negara Arab, orang yang beragama Muslim tidak boleh bergandengan tangan dengan teman laki-lakinya, karena di sana sangat dilarang dan dianggap aib. Selanjutnya, Vincent. Nah, lalu untuk yang kelima itu berkendara di sebelah kanan. Bila di Indonesia, semua kendaraan dan angkutan umum wajib berada di jalur kiri jalan. Kalau di negara Arab itu berbeda. Di negara Arab itu berkendaranya di sebelah kanan. Next. Lalu untuk yang keenam, budaya Arab adalah wanita adalah privasi. Nilai kehormatan orang Arab terutama melekat pada anggota keluarganya, khususnya wanita yang tidak boleh diganggu orang luar. Lalu yang ketujuh, hari libur Arab. Nah, biasanya di malam Jumat di Arab Saudi adalah malam untuk bersenang-senang. Karena hari libur di negara Arab itu adalah hari Jumat. Yang ke-8 adalah orang Arab itu dominan tangan kiri. Di masyarakat Arab sendiri, kebanyakan menggunakan tangan kiri untuk memberi dan menerima. Berbeda dengan kita yang dominan menggunakan tangan kanan untuk memberi dan menerima. Next. Ahlan semuanya. Oke, ahlan itu adalah ucapan yang diucapkan oleh orang budaya Arab untuk menyapa pada saat mengatakan halo. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi verbal yang dilakukan oleh orang Arab di budaya Arab. Sebenarnya sedikit sudah dijelaskan oleh Nicholas tadi, namun saya lebih akan memberikan ke contoh dan sedikit memperjelasnya. Yaitu komunikasi verbal di budaya Arab digunakan untuk menyampaikan gagasan, informasi, serta pengetahuan. Ini hampir sama dengan yang ada di negara-negara lain ya. Ini poin kedua di sini teman-teman bisa lihat bahwa sebelumnya sudah disebutkan oleh Nicholas bahwa cara dan etika komunikasi verbal di budaya Arab tidak selalu bersikap santun seperti yang kita lihat mungkin di film atau mungkin lebih kepada berpacu pada kitab Islam yaitu Al-Quran segala macam, tidak seperti itu. Jadi sebagian bersifat kultural dan hal itu menjadi kesalahpahaman kadang dari turis dengan penduduk lokal. Karena penduduk lokal cara berkomunikasinya pun tidak selalu sopan santun di sana. Lalu yang ketiga, poin ketiga di sini, mengandalkan banyak bahasa basi. Ini juga sudah disebutkan tadi oleh Nicholas bahwa mereka tidak bisa to the point. Jadi berbeda mungkin dengan budaya Amerika atau budaya di Barat yang mereka mengatakan sesuatu langsung to the point. Tapi di Arab masih budaya Timur yang mungkin ada sedikit adaptasinya di Indonesia dan negara-negara di bagian timur lain bahwa tidak bisa langsung to the point. Misalkan menanyakan apa kabar, beberapa kata lagi, jadi bagaimana kabarmu? Beberapa kata lagi, apakah benar-benar baik-baik saja, segala macam, di sana yang kita harus tekankan. Next. Oke. Yang terakhir, komunikasi nonverbal. Yang pertama itu komunikasi nonverbal yang biasa dilakukan oleh orang Arab. Itu apabila bertemu dengan kerabat, teman, atau saudara, wajib melakukan adu pipi kanan dan kiri, atau biasa disebut cipika-cipiki, serta memberikan pelukan. Dan yang kedua, setiap kali orang Arab berbicara, jari-jari tangan juga ikut berbicara, seperti mengatakan, tolonglah Pak, tunggu sebentar, yaitu dengan menguncupkan seluruh jari tangan dengan ujungnya menghadap ke atas. Jadi intinya yang kedua ini, orang Arab kalau berbicara nggak hanya mulutnya saja, tangannya juga ikut berbicara. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman, tapi tidak berhenti sampai di sini. Kita ada kejutan ya. Kita ada kejutan, yaitu ada satu apa, Oscar?
Ada apa? Games dari Game, Kahoot. oke. Teman-teman silakan buka Kahoot-nya semua. Akan ada hadiah menarik, tour prize, grand prize. Sebesar 250.000. Widih. Sponsor dari Oscar dan Timothy. Emang iya, Os? Wah, keren. Os, bisa mundur nggak sponsornya, Os? Ini. Nggak boleh, sudah disebutkan. Sudah ter-record, ini sudah ter-record. Oh, udah terikot. Oke. Nanti akan dikirimkan secara OVO atau apa ya biasanya GoPay kali ya? UP. Atau transfer. Uangnya langsung kelempar aja gitu loh, langsung sampai nanti. Sebentar ya, ini biar Nicholas Haryadi yang share screen. Oke. Ini Emma bilang nggak bisa pakai Kahoot karena pakai HP. Berarti belum rezeki ya, Emma. Belum rezeki, Emma. Mohon Maaf maaf. banget, belum rezeki berarti. Yuk, silakan yuk. Kelompok UIA. Bang Jago, ampun Bang Jago. Yuk. Ayo. Wah, ada Kim Jong Un juga di sini ya. Rame. Duh, Arvel kok ikut Arvel? Wah, ini pasti nama palsu ini. Arvelo Dumaiso. Weh, kasar ini, nggak boleh ini. Siapa nih? Ini ada yang mau memfitnah Komang kayaknya. Nah, Odading Iron Man. oke kita batasi mungkin berapa orang, Oscar? Oh, ini Nicholas Haryadi kemarin yang menyusun. Oh ya, Niko mau kita batasin berapa orang? Nek. Ini kalau bisa lebih dari ini ya berarti bisa banyak nih. Kemarin yang kelompoknya Guido ya cuman bisa 10. Kalau ini udah lebih dari 10. Ya segini ya. Kelompok Cina itu, Bu. Oh, Yang Cina bisa ya? 10. Iya. Kita batasi 30 orang aja kali ya. Kalau ada yang mau ikut lagi ya. 30 orang satu kelas, tim. Nah, Enggak, satu kelas 47 dikurangi Oh. kali kan waduh, berarti kan Oscar ini nggak fokus ini. 10 Oh nih. iya, maaf. 5 orang lagi nih. Oke, 5 orang lagi. Princess. 3 lagi. Udah cukup? Udah cukup. Next. Cukup ya? Oke. Ayo. Langsung kita mulai. Yuk, ucapan yang pertama kali dikatakan dalam budaya Arab saat mengucapkan salam adalah Yuk. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum kayaknya. Assalamualaikum Spoiler warahmatullahi sih. wabarakatuh. Bu Amanda kalau mau ikut juga boleh loh Bu, ini Bu. Jangan nanti bener semua. Ya, jadi ada yang jawab assalamualaikum ya. Keprank. Nggak dengerin tuh. Ayo, mari kita lihat skornya. UK 2. UK 2 dan UK. Oke. Arvelo langsung. benar ini ngechat kayaknya. Perkataan budaya saat berpisah dengan lawannya masalah. Yuk. Ayo, yang Ayo. bener yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. 250.000 dipotong 200.000. Oke, banyak yang benar ternyata ya. Oh ya, banyak benar. Waduh. Bagus ya. Menyimak Pintar semua berarti sekali. pintar. Luar biasa. Oke, next. Wah, UK. Wah, Oh, Arvel. Arvelo. Gak terima. Waduh. Lanjut ya. Lanjut. Cuan. Kebiasaan orang Arab saat bertemu dengan kerabat. Hantam-hantaman. Hantam. Setahu kan langsung dilempar orangnya. Hah? Langsung lempar emas biasanya. Ini gambarnya ini banget ya. Menipu sekali gambarnya. Biar asik, Bu. Biar asik, Bu. Wih, bener semua ya. Widih. Ternyata memerhatikan kita nih presentasi. Luar biasa. Mungkin karena faktor materinya kali. Wah. Iya, Bu. Berarti presentasi kita bagus banget hari ini, berhasil nih.
Next ya. Yuk, next. Kebiasaan nonverbal orang Arab. Berawal dari tata. Yuk, 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 yuk. Ayo, 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 ayo. Wih, benar Tangan ikut ya. berbicara. Oke. Waduh. Waduh. Hilang Arvel. Arvel hilang langsung. Kena Arvel tikungan. cuma itu hilang. Lanjut. Next. Lanjut. Ayo. 6 pertanyaan menuju 250.000 rupiah. Yuk, buah kas, ayo. Ini pertanyaan nggak berbobot, pasti Vincent ini yang buat ini. Benar sekali. Benar sekali. Bapak Timothy benar sekali. Woi, benar semua tapi. Wah. UK naik lagi UK ya, UK naik lagi UK. Ada princess muncul. Luar biasa, sengit sekali ini. Makanan Arab yang ada di Indonesia. Ini Vincent lagi nih pasti. Ini pasti Vincent lagi nih. Ini pertanyaan bonus. Pertanyaan bonus pasti Vincent ini, pasti Vincent. Nasi kebuli. Nasi kebuli. Apa jam nasi tumpang ini? Luar biasa. Nah, ini habis ini kayaknya ada pertanyaan yang sedikit menggairahkan ini. Oh, belum. Belum. Hasil apa nih? Arab United Emirat Arab ini apa? Amer lah, anggur nggak pernah salah. Anggur merah. Anggur merah, Bos. Tim anggur merah, Bos. Anggur tidak pernah salah di Arab. Oh iya, benar semua. Minyak. Emang kalian mau minum minyak? UK masih juara 1, UK 2 masih juara 2. Oke, nomor 8. Siapa nama presiden? Nah, ayo. Siapa ini? Nggak bisa kalian. Waduh, pusing dah ini. Cap cip cup wes. Cap cip cup kembang kuncup, pilih yang mana yang mau dicup. Wih, ada 3 yang benar ya. Menjebak sekali itu pertanyaannya, berbobot ini. Korea naik ke peringkat 2. Nah, habis gini nih kayaknya ya. Habis gini ini. Nah, ini. Pertanyaan luar biasa mungkin. Angel. Berapakah jumlah penduduk? Yang terakhir malah. Oh, terakhir. Justru dibuat terakhir semakin menarik ya. Yuk, berapa yuk? Berapa jumlah penduduk? Katanya malah salah semua ini jawabannya. Ada yang benar, aku jelasin tadi. Yeay. Oke. Waduh, UK masih di atas nih. UK ini mengejar banget 250.000-nya. Jangan-jangan orang dalam ini ya. Iya nih, jangan-jangan orang dalam nih. Orang dalam ini. Nah ini. Nama ini dia. Di Dubai adalah Mia Khalifa. Yang mana? Rasanya Osaka Tower deh, atau Mia Khalifa ya? Mia Khalifa dong, Bos. Oh iya ya. Ini tidak pernah salah. Ini kalau ada yang nggak jawab Mia Khalifa, hadiahnya bubar ini, bubar. Waduh. Oke. Yuk, mari kita lihat siapa yang juara. Nomor 3, UK 2. Oke. Nomor 2, UK. Yang nomor 1? UK. Deng 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 deng. Korea. Luar biasa. Wah. Ternyata UK tersusul juga. Oke, bagi pemenangnya nanti langsung bisa hubungin admin ya. Untuk bisa kita negosiasi ulang. Mengambil door prize 250.000 dengan pajak 80% jadi 25.000 saja. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Masalah. Yeay, thank you. Kelompok UAE, kita kasih applause dengan emote. Langsung abis ini pada ngaku kalau akunnya tadi yang menang Korea ya.
Silahkan langsung aku ke mereka. Kalau kalian yang punya akun Korea ya. Bu Amanda, 5.000 menang lah. Apa? Bu Amanda, Eh, saya izin buat live ya Bu ya. oke. Ya, thank makasih you. Bu. Next, Italia, silahkan. Kelompok Italia. Ya Bu, saya yang share screen ya. Oke. Teman dan Bu Amanda, kami dari kelompok. Gimana? Halo teman-teman dan Bu Amanda, dengar? Oke, sip. Kelompok Italia, Bu. Langsung saja ya teman-teman, kita lihat video dari kelompok Italia. Arvel? Saya mesti quit dulu Zoom-nya, nanti saya masuk lagi. Bentar. Oke. Jangan lupa teman-teman, resumenya sudah ada satu dari negara Uni Emirat Arab. Silakan dirapikan. Kalau misalnya kelompok Uni Emirat Arab mau share PPT-nya di grup juga boleh. Sembari menunggu teman-teman dari Italia untuk share screen. Ini dari teman-teman Italia berarti cuman video aja kan ya? Iya, Vanessa. Video aja, Bu. Oke, sip. Oke, oh ini Arvel. Sudah join. Oke, Arvel, silahkan. Ibu. Hai guys, gimana kabar kalian? Ya ampun, selama ya nggak ngobrol. Ya, kita baik sih di sini, cuman nggak bisa keluar-keluar dulu. Kalau di sana gimana? Ya sama sih, di sini aku juga di rumah aja, nggak kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana juga sih. Gimana deh kuliahnya di Itali? Kuliah di Itali seru sih guys, tapi yang jelas beda. Halo? Kok hilang ya suaranya? Suara hilang. Di Surabaya gimana? Iya beda banget. Jadi pertama mereka itu bahkan ngomongnya aja ekspresif banget gitu loh, karena mereka itu kan suka pakai ini kan, pakai bahasa tangan. Jadi ekspresif, terus pakai tangan-tangan gitu kalau ngomong. Terus di sini baju juga diperhatiin banget. Kalau di Surabaya mungkin ngetren kan ya, ripped jeans. Kalau di sini tuh kayak it's a big no gitu. Kayak mereka benar-benar nggak appreciate namanya kayak bolong-bolong kayak gitu. Terus kalau mau ke gereja juga harus benar-benar pakaiannya rapi, nggak boleh pakai sandal jepit kayak gitu. Jadi sandal jepit cuma boleh dipakai di pantai kayak gitu. Jep, coba dong ngomong bahasa Itali. Buongiorno kayak gitu. Malam. Kalau malam buonasera kayak gitu. Halo. Kayak halo, kalau halo di sini tuh sebenarnya guys, bahasa di Italia itu ada yang formal sama informal. Jadi kayak dibagi gitu rivernya ke, kalau yang formal itu berarti lei, kalau yang informal itu berarti pakai tu kayak gitu. Jadi kalau informal, kalau kita mau ngomong halo itu tinggal aja kayak ciao kayak gitu. Oh, jadi kamu kerja di Itali? Ya lumayan sih guys. Kayak orangnya juga ramah sih sebenarnya. Makanannya juga enak-enak. Terus cuacanya juga oke. Cuman ya nggak ada lah yang lebih baik dari negara sendiri. Di sana kayaknya udah malam ya, Dep ya? Iya, udah malam, udah jam 11 guys. Aku mesti kelas nggak sih besok pagi? Iya, ada kelas pagi aku besok. Lanjut besok kali ya ngobrolnya. Oke, baik. Ciao. Jadi untuk menjelaskan lebih detail lagi mengenai negara yang tadi dikunjungi oleh teman kita Dewi, Italia itu sebenarnya terkenal dengan apa sih? Dengan makanannya.
Dia punya pizza yang tadi ya signature lah dari Italia. Yang terkenal tempat wisatanya di sana adalah Pisa. Orang-orang pasti foto dengan pose gini. Satu lagi, capital city-nya, Roma. Roma, oh iya. Benderanya kalau di Italia warnanya apa sih? Hijau, putih, sama merah. Nah, Jo, kalau di Italia itu, kamu kalau misalnya diajak makan sama orang, itu kamu nggak usah khawatir untuk bayar makanannya, karena yang ngajak, yang bayar, kalau di sana ya makannya. Itu udah pasti. Udah pasti. Gentleman ya. Iya dong. Di situ, setahu ya, kalau waktu makan katanya tangannya tuh nggak boleh ditaruh di atas meja. Enggak, di pangkuannya tuh nggak boleh, harus di atas meja. Jadi kayak menghargai gitu. Negara ini tuh terkenal roti kan biasanya. Nah, di sana tuh pastry itu banyak banget. Kirain roti itu kan buat makanan hidangan utama kayak gitu. Ternyata enggak, roti-roti yang dihidangkan di atas pasta kayak gitu tuh fungsinya untuk membersihkan saus-saus yang ada di piringnya. Oke, berarti emang nggak dibuat dimakan kalau roti kayak gitu. Oke. Ya dimakan juga, tapi maksudnya buat mencontoh buat sekalian sausnya. Terus di sana itu orangnya nggak terlalu tepat waktu. Jadi ketepatan waktu di sana itu nggak terlalu nggak poin utama. Bukan. Jadi mau telat 15 menit, 30 menit, that's okay. Budaya negara ini kan nggak boleh pakai jeans jeans gitu lagi ya. Harus pakai yang sopan. Yang kayak tadi Debbie bilang itu. Iya. Sandal jepit pun nggak lazim, kecuali kalau kepali. Jadi orang-orang sini yang mau berkunjung ke Italia harus rapi. Terus kalau boleh belajar dulu budayanya. See you. Ciao. Ya, jadi itu sekian presentasi dari grup kami, Bu. Thank you kelompok Italia. Thank you. Saya baru tahu loh kalau orang Italia itu ternyata malah nggak ini ya, nggak on time ya. Iya, harus 15 menit atau 30 menit lebih lama. Beda banget sama orang Jerman apa ya? Jerman, iya Bu. Beda. Sangat strict, maksudnya kamu janjian ngajak jam 1 ya, kamu datangnya 12:30 gitu kan untuk nunggu teman yang lain. Soalnya kalau aku baca katanya kalau kita telat itu kita menghargai dia, kasih dia waktu buat dia siap-siap kayak gitu. Oh, malah gitu. Jadi katanya nggak boleh tepat waktu kayak gitu. Oh, seru ya. Iya. Saya baru tahu nih. Terus kalau makan mau diundang tapi kita yang bayar gitu, malah mereka tersinggung, Bu. Oh, ya. Jadi harus yang ngundang yang bayar ya, karena memang saya kayak udah aturan tidak tertulis bahwa ketika aku ngajak kamu tuh ya aku yang bayar gitu kan. Oke, menarik. Baru nih yang belum pernah muncul nih. Thank you kelompok Itali. Next, selanjutnya adalah kelompok tetangganya Italia, yaitu United Kingdom. Silahkan, teman-teman United Kingdom. Apakah Sinka dan kawan-kawan? Oke. Benar. Oke. Ya. Oke, halo semuanya. Ya, kita dari UK. Mau presentasi. Kita presentasinya hari ini agak beda sedikit. Kalau biasanya kalian lihat video, terus lihat main game di Kahoot, hari ini kita bakal main-main dengan tebak gambar. Nah, nanti ada kayak beberapa contoh gambar. Jadi misalnya ada gambar, beberapa gambar kalian harus menyusun menjadi sebuah kata. Nah, kayak gitu. Nah, di setiap katanya ini nanti kalau kalian berhasil menjawab, kalian akan mendapatkan poin. Kalau kalian nanti di terakhir permainan kalian poinnya paling banyak, kelompok kalian akan mendapatkan OVO, ya, transfer OVO setiap personal dari kalian. Oke? Nah, cara jawabnya gimana? Jadi nanti kalian tinggal langsung buka Zoom chat sekarang. Nanti kalian bisa langsung jawab. Ini aku kasih contoh aja ya, sebentar caranya. Tolong kelompokku kasih contoh. Jadi untuk jawab itu nanti formatnya adalah nama negara kalian, kelompok kalian, lalu strip jawabannya. Kayak gitu. Oke?
Jadi nanti di setiap soal juga aku kasih waktu 30 detik dan timekeeper-nya adalah Jenny. Jadi nanti Jenny akan kasih info kurang berapa detik atau waktunya sudah habis. Jadi ketika jawaban sudah habis ya aku close pertanyaan itu. Oke? Siap? Bentar. Oke. Kita masuk ke question pertama. Sistem pemerintahan di UK. Apa ayo sistem pemerintahan UK? Ayo guys jawab. Iya. Jadi siapa Jenny? Kelompok Jepang dapat 1 poin. Oke. Oke. Nah, jawabannya adalah Aku kok nulis Cina. Oke. Sip ya, lanjut ya, next question. Ya, negara bagian dari negara UK apa saja? Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Ayo guys, ini gampang kok harusnya. Cing 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 cing. Ayo guys, negara bagian dari UK apa aja? Ini ada bendera-benderanya. Terus kayak Masih salah, belum ada yang benar. Tinggal berapa detik, Jenny? Waktunya sebenarnya udah habis sih. Oh. Soalnya 30 detik. Habis ya? Iya. Belum ada yang dapat ya? Oke. ini benar, ini benar. Tapi ada yang benar. Ini sih adalah. Iya. Bagaimana? Kasih kemurahan. Boleh. Itali sih yang duluan yang jawab, tapi urutannya nggak apa sih. nggak apa-apa sih. Jadi Itali yang dapat 1 poin. Oke, Itali. Benar. Jadi yang pertama adalah Wales, Scotland, dan North Ireland. Oke, next. Ayo, apa ini? Ini gampang loh, gampang. Ayo, Ini gelombang Pol. Ayo gelombang Pol, guys. Ayo, kamu. Salah. Kurang 1 kata. Salah. Iya. Cina dapat 1 poin. Jepang ya? Iya, Jepang. Oke. Cina duluan sih. Oh, Cina duluan. Iya, black pudding. Oke, berarti Cina menang. Oke. Selanjutnya. Jepang duluan nggak sih, Henry? Black pudding. Third United Kingdom. Maaf, Jayus ya. Ayo, guys. Salah. Agak out of the box sedikit, guys. Ayo, guys. Ini kayak sebenarnya gampang. Kita kalau misalnya... Nggak salah. Hampir benar tadi. Waktu? Waktunya habis? Waktunya habis. Oke, Tetot. Oke ya. Jadi jawabannya itu Maafin. Ya. Maafin. Jauh ya. Gak apa-apa, biar seneng. Oke, selanjutnya Vivin bisa jelasin sedikit tentang ini. Oke, terima kasih Daniel. Nah, teman-teman tadi kan sudah ada kayak sedikit banyak nih dibahas tentang United Kingdom. Nah, jadi United Kingdom itu sebenarnya memiliki nama panjang. Namanya itu adalah United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Nah, bentuk pemerintahan dari United Kingdom sendiri itu monarki konstitusional dan dia memiliki sistem pemerintahan yaitu parlementer. Nah, untuk kepala negara yaitu Ratu Elizabeth II dan kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri Boris Johnson. Bahasa resmi dari United Kingdom sendiri ini bahasa Inggris dan ibu kotanya adalah London dan mata uang adalah pound sterling. Nah, untuk lambang dari United Kingdom itu ada lambang agung kerajaan Britania. Itu merupakan sebuah lambang kekuasaan Raja dan Ratu Britania. Sedangkan untuk bendera itu terdiri dari 3 negara bagian yang tadi itu, yang terdiri dari Inggris, Skotlandia, dan Irlandia, dan dijadikan satu sehingga terbentuklah bendera UK. Nah, nih black pudding tadi kan ngiranya itu kayak
of pudding kan. Ternyata tuh kalau di UK, black pudding itu adalah sebuah sosis tradisional berbahan dasar darah babi kering dan lemak dan disajikan dengan bumbu pedas. Makanan ini cenderung disantap pada saat sarapan. Nah, kalau yang makanan kedua ini sudah sering kan ada di Indonesia juga, yaitu fish and chips. Makanan ini itu berbahan dasar ikan yang diolah dengan baluran adonan tepung dan dimasak dengan deep fry, dan biasanya dinikmati dengan saus tartar atau dengan kentang goreng. Dan yang terakhir yaitu muffin. Jadi dessert berbahan dasar tepung yang dikombinasikan dengan berbagai topping dan buah. Lanjut. Oke, sudah siap buat pertanyaan selanjutnya? Jadi kita bakal bahas tentang, ini pertanyaannya tentang identitas negara sekarang. Ya, itu bukan pertanyaan, Ayu, oke? Ya, kita next question. Kebiasaan orang UK saat sore hari. Oke, ini siapa yang duluan ini? China. China duluan ya. Oke, Congratulations. benar, tea time. Oke, next siap. Orang UK suka berbelanja, namun mereka tidak suka Biasanya ibu-ibu yang suka. Tapi kalau di sana enggak. Pasaratum ini. USA menang. Jepang. Nah, Jen. Jepang, Kalau sorry. salah, salahin Jenny ya, jangan salahin. Tenang. Kalau. Oke, menawar, bener. Ya, lanjut. Kebiasaan orang UK, ini juga, Indonesia juga suka sih. Kayaknya. Asah kerecehan kalian, guys. Ayo. VIP dikit lah. Iya, Henry. Ya benar, Jepang, Oke. Henry. Jepang. Oke, ini satu lagi kayaknya. Nah, oh bukan, penjelasan dari Sinka. Oke, terima kasih Daniel. Dan hai teman-teman, jadi kita mau jelasin tentang culture yang ada di United Kingdom. Itu ada pertama cara berpakaiannya. Cara berpakaian itu santai tapi sopan. Jadi kayak kalau kalian lihat di UK itu kan orang-orang kayak berpakaiannya kan rapi, tapi mereka tuh tetap santai, nggak suka yang kayak belibet-belibet susah gitu loh. Nah, cara berbicara mereka itu berkomunikasi mereka itu kayak pertama menjabat tangan, tapi mereka tuh kayak nggak suka juga kalau tatap kayak kontak mata terus-terusan gitu loh. Ya. Ya. Sorry. Kecepatan ngomongku ya. Sinka kecepatan. Oke, sorry. Jadi mereka itu kayak sama promosi menjabat tangan. Nah, tapi mereka itu nggak suka kalau ditatap kayak kontak mata kelamaan. Menurut mereka tuh nggak sopan gitu. Jadi kayak kalau ngomong mereka di sela-sela, pas ngomong mereka tuh kayak kalau di sela-sela kayak pemilihan yang lainnya kayak gitu. Nah, tapi pembicaraan yang paling mereka suka itu adalah pembicaraan cuaca. Kenapa sih kok cuaca? Karena kalau di UK itu terkenal dengan cuacanya tuh nggak menentu. Jadi kayak tiba-tiba bisa panas, tiba-tiba bisa hujan, tiba-tiba bisa dingin. Jadi kayak lebih membicarakan cuaca tuh lebih bisa memperkenalkan kayak mendekatkan diri dengan teman-teman, dengan orang-orang lainnya gitu loh. Dan mereka tuh nggak suka membicarakan kayak usia, gaji kayak gitu-gitu, kayak hal yang pribadi. Nah, untuk table manner mereka sendiri itu kan tahu sendiri kan kalau orang-orang gitu itu kan sopan-sopan. Jadi kayak mereka tuh suka nata utensils-nya. Itu tuh kayak diurutin buat dessert, buat salad, buat makanan utama gitu. Terus mereka juga naruhnya juga ke tempat yang sama kayak gitu. Terus orang UK itu sangat menghargai waktu. Jadi kalau misalnya ketemuan ya lebih baik tepat waktu. Terus mereka tuh kalau bisa, kalau janjian jangan pernah batalin gitu. Kayak menurut mereka tuh nggak sopan sama sekali. Terus ada budaya mereka itu kayak budaya turun-temurun mereka adalah budaya minum teh. Jadi kayak tea time gitu. Jadi mereka kalau ketemu sama kerabat atau sama saudara itu pasti kayak, ayo tea time gitu. Nah, terus mereka tuh juga suka banget membawa oleh-oleh saat berkunjung. Mereka ini berkunjungnya kayak bawa oleh juga nggak ke sembarang orang, juga coba ke saudara sama kayak sana-sana jauh gitu untuk mengecek mereka itu kayak masih hidup atau enggak gitu, masih ada atau enggak. Nah terus mereka juga nggak suka kayak pas belanja, mereka suka banget belanja, cuma mereka nggak suka nawar-nawar karena bagi mereka itu nggak supporting gitu. Kayak menurut mereka ya mereka jualan ya kita harus support juga, jadi mereka nggak mau tawar-menawar. Gitu teman-teman. Oke, kembali ke Daniel. Oke, kita sudah dicatat semua.
Oke, aman ya, aman. Oke, kita lanjut lagi ke topik ketiga, yaitu adalah komunikasi. Ya, anak Ilkom harus bisa lah ya. Oke, cara berkomunikasi yang pertama. Ayo, apa? Ayo. Bahasa Jawa ini. Komunikasi ini kayak suara pol. Ayo, ada yang bisa menebak kejayusan saya? Atau bagaimana? Kejayusan kita belum bisa ditebak? Salah. Ya. Clue-nya terlalu gampang nanti. Jangan. Aku kasih ya. Kata awalnya hai. Wah, itu hampir. Oke, Jenny habis waktu. Alicia, dikit lagi benar. Salah. Ya, hampir semua ya. Jadi jawaban yang benar adalah high konteks. Ya. Ya, jadi itu plesetan dikit ya. High context, guys. Oke, lanjut ya. Tolong berpikirnya jangan di dalam box saja, out of the box ya. Bisa di pemanasan dulu. Ya, next. Cara berkomunikasi. Salah. Ya, hampir. Dapat 1 poin. Indirect. Yes. PSA. Yes, benar. Yay. Lanjut lagi ya. Masih kurang 2 kalau nggak salah ya. Oke. Dari apa yang digunakan orang UK untuk menunjukkan senang atau suka? Ayo. Formatnya. Iya, benar. Ayo. Bang. Padahal kalau di Indonesia ini siwa ya. Oke, lanjut. Ya, silakan, Komang. Komang, nggak ada suaranya. Tuh, Komang mana? Nggak ada suaranya nih. Panggilan pada Komang. Oh, masuk suaraku? Masuk, tapi pelan banget. Oh, oke. Tunggu. Sudah? Sudah. Oke, jadi langsung penjelasan ya. Orang-orang UK memiliki culture dalam berkomunikasi, yaitu indirect. Indirect merupakan cara berkomunikasi secara tidak langsung. Contohnya yaitu seperti dalam penggunaan kalimat perintah yang bisa menjadi kalimat perintah. Contohnya adalah pass me the salt. Kalimat perintah tersebut juga menjadi kalimat pertanyaan, jadi can you pass me the salt? Lalu ada kebiasaan high context, yaitu sebuah pesan dalam komunikasi yang disampaikan secara eksplisit dengan tidak spontan. Biasanya dilakukan dengan body language, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Contoh lainnya dari budaya high context adalah gestur jari. Contohnya yaitu jari tunjuk dan jari tengah atau itu. Di negara-negara lainnya selain itu, jari tengah dan jari tunjuk biasanya mengibaratkan damai, arti damai. Namun di UK sendiri itu artinya sebagai kelamin wanita. Lalu yang kedua adalah menaikkan jari kelingking saat kita baik, lanjut. Ya, untuk conclusion-nya, seperti kalian tahu bahwa dari tadi yang semua dijelasin sama teman-teman ini, UK sendiri itu sebenarnya adalah negara dengan budaya yang benar-benar diverse, di mana maksudnya itu ada lebih banyak India gitu kan, karena dulu kan Britain kan pernah menjajah India gitu kan, jadi banyak banget India, bahkan ada orang-orang dengan Sikh, S-I-K-H, itu pakai topi yang, tahu kan yang orang India itu Sikh ya, itu banyak, bahkan di sana di UK itu disebut Sikh Chick oleh H&M, itu kayak ada sebagai campaign di sana. Jadi itu juga sebagai model juga untuk orang-orang Sikh, komunitasnya. Dan karena Inggris itu sangat beragam dalam hal budaya, jadi kadang kalian kalau jalan setiap 20 miles, ya, itu kadang kalian menemukan aksen-aksen baru, dan juga rangkaian adat istiadat
maupun tradisi. Kalian akan banyak menemukan yang namanya Chinese restoran, India restoran, bahkan Turki, makanan-makanan yang aneh-aneh gitu, Serbia atau dan lain-lainnya. Jadi benar-benar diverse dari berbagai penjuru dunia. Nah, walaupun begitu, walaupun banyak ragam di negara UK, tapi ada satu hal yang menjadi sifat pemersatu dari seluruh keberagaman ini, yaitu adalah yang benar-benar khasnya orang Inggris, yaitu khususnya pada kecenderungan untuk kesetiaan pada olahraga yang kuat kayak football, Wembley Stadium, Tottenham, kayak macam-macam itu. Jadi mereka benar-benar menjadi satu gara-gara football. Terus juga mereka bertindak sangat-sangat tertib di depan umum. Contoh misalnya kalau kalian ke underground atau overground train station, kalian akan biasalah dan harus naik ke lift nih. Jadi nanti ada dibagi 2 tempat. Itu nggak tertulis di situ memang, tapi orang-orang tahu kalau kalian nggak yang cepat-cepat atau yang lagi keburu-buru, kalian harus berdiri di sisi sebelah kanan. Sedangkan orang terburu-buru harus mengambil sisi sebelah kiri, kayak gitu. Dan juga benar-benar tertib banget di depan umum, pokoknya nggak asal-asal gitu ya semua orang. Jadi orang-orang UK benar-benar tahu atas tertiban gitu. Jadi misalnya juga ada di train station, ada biasanya jalur kuning itu jalur biasanya buat tulisannya mind the gap, istilah kata-katanya. Mind the gap itu maksudnya jangan deket-deket sama ujung dari tempat untuk pemberhentian stasiun keretanya itu. Jadi benar-benar harus jaga jarak. Dan nanti mereka yang dari dalam keluar dulu, baru kita bisa masuk. Jadi itu benar-benar tertib. Terus kecenderungan lainnya adalah menghindari berbicara tentang diri sendiri. Yang sebenarnya nggak diperlukan. Jadi mereka nggak bakal ngomongin tentang diri sendiri, dan kayak tadi disebutin, komunikasi mereka adalah indirect, jadi mereka kayak mirip-mirip Indonesia sedikit, karena mereka nggak langsung to the point ngomongin. Jadi kayak contohnya, bisa tolong, ambilin itu dong, ambilin garam, tapi mereka nggak bilang itu. Mereka bilang, bisa tolong ambilin garam nggak buat aku, gitu, contohnya. Jadi mereka benar-benar nggak langsung to the point ngomongnya, karena ada formalitasnya, dan ya makanya kenapa orang Inggris disebutnya kayak wah berpendidikan ya atau gimana, maksudnya karena ya itu ditata. Terus intinya secara luas ya sejarah Inggris juga intinya juga mewabah juga kan ya, banyak juga, dan makanya dari itu sejumlah besar budaya mikro dengan campuran aneh dari karakteristik kayak seperti linguistik juga tersebar di daerah situ. Makanya orang-orang pada suka baca buku, karena sudah dibiasakan dari kecil harus membaca buku, kayak Jane Austen, terus Oscar Wilde, dan macam-macam. Jadi, seperti itu conclusion-nya. Oh iya, sama ada satu lagi. UK itu benar-benar peduli banget sama yang namanya makanan. Jadi, grade. Jadi, setiap restoran ada food grade-nya, dari 1 sampai 5, dan biasanya di depan restorannya ada lambangnya gitu, misalnya 1 sampai 5, dan mereka biasanya harus dapat 5 untuk supaya bisa tetap berjalan bisnisnya. Dan ini yang aku dapat informasinya sama di sana adalah juga di UK itu mereka membagi-bagi, misalnya untuk talenan daging itu ada sendiri, talenan untuk sayur buah ada sendiri, talenan untuk bahkan spices kayak herbs kayak oregano, kayak thyme, terus rosemary itu juga ada sendiri gitu. Jadi itu mereka benar-benar memfokuskan hal tersebut, kayak benar-benar dipantau mulu gitu, supaya tidak tercampur-campurkan. Mereka banyak juga yang vegan juga gitu. Udah, itu aja. Oke, thank you Feli. Jadi ini ujung dari presentasi kita. Kita mau umumin kalau yang menang tadi dari game tadi adalah Jepang. Nanti ada perwakilan yang bisa kontak ke kita, salah satu dari kita, dan bisa ambil hadiahnya. Oke, sekian presentasi kita. Semoga bisa menambah pengetahuan buat kalian. Ya, dan maafkan kejawisan kita, ketidaknyambungan kita. Semoga bisa menghibur teman-teman sekalian. Terima kasih. Yeay, terima kasih kelompok UK. Kita beri applause dari reaction. Beneran nih 1 juta cashback 950.000 ya elah Komang. Udah seneng dapat 1 juta UFO-nya ternyata. Ada cashback ya. Oke, thank you.
Terakhir, silakan kelompok USA alias Amerika Serikat. Silakan. Kita share video ya, Bu. Yuk. Nggak ada suaranya nih. Oh, Bagas, tolong dibetulin. Masih belum ada suara. Ini yang share screen Bagas kah? Ish. Bentar, Bu, mau dibenerin. Sejak kemerdekaannya, Amerika Serikat telah mengganti pola benderanya sebanyak 26 kali. Oke, udah masuk. Lalu yang kedua, Coba diulang dari awal ya. Yo, what's up guys? Dari New York, aku Renal. Saya menyapa kalian semua. Kiranya kalian sehat selalu dan lancar semua aktivitas dan kegiatan kalian di sana. Excited banget pada kesempatan kali ini. Aku sama beberapa teman aku pengen sharing ke kalian tentang gimana sih United States of America itu. Meliputi identity, communication, culture, and also habit kita di sini guys. Hopefully video kali ini bisa menjadi informasi dan wawasan yang bermanfaat buat kalian semua. Supaya kenapa? Supaya nanti kalau kalian main ke US, kalian tidak bingung atau heran gitu. Melainkan kalian bisa paham dan mudah untuk menyesuaikan diri di sini. Oke guys, langsung aja kalau gitu. And let's get started. jadi yang pertama bendera Amerika Serikat. Bendera Amerika Serikat merupakan bendera nasional Amerika Serikat yang polanya terdiri dari 13 garis mendatar warna merah, bertukar dengan putih yang melambangkan 13 koloni pertama ketika Amerika Serikat itu merdeka, terdiri dari persegi panjang berwarna biru, dan terdiri dari 50 bintang putih yang melambangkan negara bagian di Amerika Serikat. Ada beberapa julukan untuk bendera ini, diantaranya adalah The Stars and the Stripes, Old Glory, atau The Star Spangled Banner. Sejak kemerdekaannya, Amerika Serikat telah mengganti pola benderanya sebanyak 26 kali. Lalu yang kedua, bentuk pemerintahan Amerika Serikat adalah sebuah republik konstitusional federal di mana presiden, kongres, dan lembaga peradilan berbagai kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional dan pemerintah federal itu berbagi kedaulatan dengan pemerintah-pemerintah negara bagian. Untuk semboyannya adalah E pluribus unum, yang artinya diartikan dari bahasa Latin adalah dari banyak menjadi satu. Bahasa resmi Amerika Serikat tidak ada, namun secara de facto bahasa Inggris telah menjadi bahasa utama di Amerika Serikat karena bahasa Inggris digunakan di proses pengadilan dan kontrak bisnis. Secara geografis, daratan utama Amerika Serikat memiliki batasan-batasan seperti bagian utara berbatasan dengan Kanada, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Meksiko dan Meksiko, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, lalu sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Washington DC merupakan ibu kota Amerika Serikat sejak tahun 1800. 8 kota lain pernah ditetapkan sebagai tempat pertemuan Kongres dan juga sebagai ibu kota Amerika. Kota pertama yang berperan sebagai pusat pemerintahan Amerika adalah Philadelphia pada 1774, lalu kota kedua
Baltimore di negara bagian Maryland pada tahun 1776. Setelah itu yang ketiga Lancaster di Pennsylvania pada tahun 1777 September. Selanjutnya New York, Pennsylvania pada tahun 1777. Lalu kota Princeton di New Jersey 1783. Keenam, Annapolis, Maryland pada November 1783. Ketujuh, kota Trenton di New Jersey pada tahun 1784. 8, New York pada Januari 1785. Patung Liberty memiliki ikon kebebasan Amerika Serikat dan merupakan pemandangan yang ramah bagi para imigran yang datang dari luar negeri. Patung Liberty sendiri memiliki nama panjang Liberty Enlightening the World, sebagai makna bahwa kebebasan Amerika yang mencerahkan seluruh dunia. Patung Liberty merupakan gambaran sosok wanita berjubah yang mewakili libertas, seorang dewi kebebasan Romawi. Patung Liberty berdiri dengan obor di atas kepala yang dipegang dengan tangan kanan, serta tangan kiri membawa sebuah tabula ansata dengan tulisan Romawi yang menggambarkan tanggal deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli 1776. Amerika merupakan negara majemuk yang terdiri dari banyak suku bangsa sehingga kebudayaannya begitu bervariasi. Suku asli USA adalah suku Indian yang muncul di abad ke-16. Suku ini kemudian terbagi lagi menjadi beberapa suku, yaitu Cheyenne, Comanche, dan Sioux yang hidup di daerah Great Plains. Kemudian ada juga suku lainnya yaitu Apache, Navajo, Pueblo yang hidup di daerah barat daya, dan ada juga suku Iroquois, Huron, dan suku Cherokee yang hidup di daerah timur. Ada juga suku Miccosukee yang tinggal di daerah Everglades, Florida. Orang Indian merupakan perajin yang terampil. Mereka membuat pakaian dan hiasan kepala yang indah. 6 kategori ras yang ada di Amerika yaitu Amerika kulit putih, kulit hitam, Indian Amerika dan pribumi Alaska, Asia Amerika, pribumi Hawaii dan Kepulauan Pasifik. Dan ada juga orang-orang yang terdiri dari 2 ras atau lebih. Jenis perayaannya adalah Halloween setiap tanggal 31 Oktober dengan menggunakan kostum seram, dan Thanksgiving sebagai hari ucapan syukur yang diadakan di akhir musim panen. Hai Steven, what's up? What is it? Your assignment got at store. Oh, fuck. Do you believe that he won the competition? Not really. What do you think? I smell the rat. Do you know what happened to him? So, that's the full story that I have read. Do you agree? I will tell you about Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was an American statesman and a lawyer who served as the 16th President of the United States from 1960. Sekarang giliran aku buat sharing ke kalian tentang kebiasaan kita di sini.
Nomor 1, orang US itu on time dan kita tidak suka menyepelekan waktu, apalagi datang terlambat. Hal ini tidak hanya berlaku untuk ke sekolah atau bekerja aja, tapi untuk segala hal sesimpel apapun. Contoh paling gampang, aku ajak girlfriend aku buat dinner malam ini jam 8, itu artinya aku harus temuin dia jam 8, even lebih awal. Kalau misalkan aku datang terlambat kayak 15 menit, itu aku dianggap tidak sopan dan kurang berintegritas. Selanjutnya, di US, kedua tangan kita ini dianggap memiliki fungsi dan kedudukan yang sama. Jadi kalian tidak perlu heran kalau misalkan lihat aku kasih barang atau kasih uang ke orang lain pakai tangan kiri. Itu sudah dianggap biasa di sini dan sama sekali tidak dianggap kurang sopan. Selanjutnya tentang memanggil orang. Rata-rata orang di Amerika namanya itu terdiri dari first dan last name. Contoh paling gampang kayak Tony Stark. Itu first name-nya adalah Tony dan last name-nya adalah Stark. Dan last name itu juga bisa dibilang sebagai family name. Orang di US lebih sering memanggil last name-nya dan tidak harus kasih panggilan di depan. Jadi langsung panggil namanya kayak hey Stark, what's up? Itu boleh. Walaupun misalkan aku lebih muda dari dia, tapi aku tidak harus selalu panggil dia Mr. Stark atau gimana, tapi boleh langsung panggil namanya. Selama kita memiliki hubungan yang akrab dan baik, itu sama sekali tidak masalah kalau kamu mau panggil nama orang itu langsung tanpa ada sebutan Mr. atau Mrs. Ma'am di depannya. Berikutnya aku mau bahas tentang food. Kita di US tidak setiap hari makan nasi kayak sebagian teman yang tinggal di Asia. Kita sebetulnya makan nasi, tapi itu bukan main food kita. Kita keseharian itu lebih sering makan roti, jadi kayak breakfast itu kita makan roti bersama coffee atau tea, atau misalkan sepiring itu ada daging dan telur. Dan itu selalu kita kombinasikan, dan orang di US itu suka everything yang praktis, karena kembali lagi kita itu sangat menghargai waktu, jadi kita cari yang cepat gitu. Jadi makanya banyak sekali layanan drive-thru di Amerika itu guys. Dan berikutnya aku mau bahas tentang teenager dan lifestyle di US ya. Jadi kalau tiap anak yang sudah berumur 16 tahun, di situ walaupun kalian menganggap umurnya masih kecil, tapi kalau di US itu sudah dianggap dewasa dan kalian sudah diberikan kebebasan untuk memilih, kita sudah boleh pegang license dan biasanya umur 16 tahun itu adalah waktu yang kita tunggu-tunggu untuk dapat mobil pertama. Dan tidak sedikit teenager di US yang tinggal jauh dari orang tuanya, kayak tinggal sendiri di apartemen, kita cari makan sendiri, kita sekolah, kita bekerja, kemudian urus everything sendiri, dan ya kita sudah terbiasa untuk hidup mandiri kayak di US itu. Dan orang US itu suka banget dengan yang namanya party atau pesta. Ya, itu banyak sekali perayaan di sini, mulai dari birthday, Valentine, graduation, Sweet 17, kemudian Halloween, Christmas, New Year, dan banyak lainnya. Dan di sini itu acara sesimpel apapun itu wajar aja kalau kita mau bikin party di sana, dan kita tidak dianggap kayak buang-buang uang, tapi melainkan ya itu memang sudah bagian dari kita, itu sudah melekat sekali dengan orang US. Itu menjadi salah satu ekspresi kita untuk mendapatkan kesenangan dan salah satu rasa syukur kita gitu guys. Oke, mungkin that's all buat informasi dan sharing kita tentang US buat kalian semua. Sekali lagi, kiranya ini jadi informasi dan wawasan yang bermanfaat buat kalian semua. Dan oke, gitu dulu. Aku sama teman aku pamit undur diri. Sampai ketemu lagi, guys. Wah, keren. Kita beri tepuk tangan. Ngomongnya harus kayak Rainer gitu. Kita harus tepuk tangan. Karena kayak dia lagi ini ya, lagi di Amerika gitu kan. Lagi nge-vlog dari sana. Ya kan, dia kan gitu kan konsepnya kan? Yes, Bu. Oke, silakan teman-teman untuk meresume. Duh, nggak enak banget ya. Sudah meresume materi atau presentasi dari teman-teman USA. Tadi sudah maju teman-teman
Uni Emirat Arab, kemudian Italia, kemudian ada teman-teman dari negara UK, dan juga terakhir adalah USA. Dengan berakhirnya USA berarti berakhir pula SAA 1, presentasi SAA 1. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membagikan pengalaman kalian selama mengeksplor beberapa negara yang sudah saya tugaskan ke teman-teman nih. Jadi saya jadi punya insight baru nih yang belum saya tahu gitu ya dari teman-teman, karena teman-teman sudah explore sendiri gitu ya bersama dengan kelompok. Thank you sudah maju. Minggu lalu dan minggu ini adalah nilai untuk SAA 1, jadi sudah terpenuhi ya teman-teman satu nilai. Nah minggu depan saya akan memberikan informasi tentang UTS dan juga mentoring gitu ya untuk persiapan kalian mengerjakan UTS. Jadi nampaknya minggu depan kita akan ketemu lagi via Zoom, tapi kita akan membahas atau saya akan membahas tentang UTS kalian gitu ya. UTS-nya kelompokan lagi sesuai dengan negara masing-masing. Nanti apa yang harus teman-teman kerjakan minggu depan saya akan sampaikan. Sekaligus teman-teman bisa melakukan mentoring gitu ya bersama dengan saya. Jadi untuk instruksi minggu ke-7 mohon ditunggu dan selalu dicek di e-learn masing-masing. Untuk pengumpulan presensi, untuk kebutuhan presensi kedua, jangan lupa teman-teman bisa upload resume kalian. Baru saya buka 12.15 sih, ini tadi beberapa kelompok nggak sampai 15 menit ya presentasinya, nggak apa-apa. Jadi masih jam 2 lebih 5 menit, jam 12 lebih 5 menit, nggak apa-apa. Silakan tunggu 10 menit sampai pengumpulan di e-learn dibuka sambil merapikan resume-resume kalian. Buat teman-teman tadi yang sudah presentasi mungkin bisa di-share gitu ya videonya di grup atau di G Drive gitu ya, untuk di-share linknya ke grup supaya mungkin teman-teman yang tadi nggak sempat nyatet karena mungkin tadi kecepatan gitu ya jelasinnya atau mungkin audionya kurang jelas, teman-teman bisa melengkapi catatan teman-teman. Ada pertanyaan dulu untuk pertemuan kita hari ini atau untuk pertemuan kita minggu ke-7, minggu depan? Oke. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya tunggu resume teman-teman di e-learn. Terima kasih buat semua. Iya, Bu. Terima kasih Bu Amanda. Iya, Bu Amanda. Bye-bye. Terima kasih Bu Amanda. Thank you, Bu. Makasih, Bu. Thank you. Thank you, Bu. Bye-bye. Ahlan.